Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas anugerah penderitaan yang harus kami tanggung oleh kami sendiri sebagai jalan menuju ke surga, sebagai jalan menuju pencerahan, sebagai jalan menuju keselamatan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Avec crux spes unica. Salib adalah satu-satunya harapan. Saudara, itulah kata-kata yang diungkapkan oleh Santa Teresa Benedicta atau Edith Stein, seorang filsuf, seorang Yahudi yang menjadi Katolik karena tulisan Santa Teresa dari Avila tentang autobiografi, yang kemudian menjadi suster Karmelites di Köln di Jerman, yang kemudian juga karena dikejar oleh Nazi, maka dia mengungsi ke Belanda di Eck, dan akhirnya di sana setelah dia cukup lama menuliskan tesisnya tentang salib. Sekali lagi dia menuliskan tesisnya tentang salib, Science, pengetahuan akan salib, Science of the Cross. Itulah yang kemudian apa yang dia ketahui tentang salib sebagai orang Yahudi, dia sendiri akhirnya mengalami salib. Dan dalam tulisan itulah dia menulis kalimat yang menurut saya sangat ikonik. Avec crux spes unica. Satu-satunya harapan adalah salib. Kita tidak perlu bicara panjang lebar tentang salib karena itulah menjadi kekuatan kita. Tapi saya akan men-sharingkan pengalaman seorang gadis yang mengalami salib, dan di situ kemudian Tuhan mewahyukan, atau dalam tanda petik mewahyukan pribadi dalam diri dia apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki bagi hidupnya. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang gadis yang 6 tahun dia mengalami yang kita sebut dengan autoimun. 6 tahun. Ketika kumat, maka tubuhnya menjadi seperti kaku, seperti kayu yang tidak ada lenturnya. Dan dia sangat menderita tentang hal itu. 6 tahun. Sebagai anak muda yang baru saja lulus dari sekolah universitas terkenal di Jakarta. Dia punya cita-cita, dia punya ide, dia punya gagasan yang masih kuat dalam dirinya. Bahkan orang tuanya akan mengirimkan sekolah di luar negeri ke Inggris. Tapi bersyukurlah ketika mau berangkat diketemukanlah penyakit itu. Maka apa yang terjadi? Seperti dunia runtuh, dunia hancur lebur. Dia harus makan makanan yang ekstra spesial. Tidak boleh ada jenis-jenis ramuan-ramuan tertentu. Harus sungguh-sungguh vegetarian dan asli. Dan sungguh pergulatan dan jatuh bangun segala macam yang tidak ringan dan tidak mudah. Tidak ringan dan tidak mudah. Dan dia bergaul seperti Yakub dengan malaikat. Sepanjang malam terus-menerusan jatuh bangun. Tapi dia bergulat dalam Tuhan. Salib itu dia gulati. 6 tahun. Sampai pada suatu saat apa yang terjadi? Dia melihat bahwa, Anda bayangkan, salib itu kemudian memancarkan sinar. Dia juga kagum, dia juga tidak mengerti kenapa harus begitu. Dia melihat ada patung Bunda Maria yang memancarkan sinar, ada terang sinar yang keluar dari salib Yesus dan dari patung bantu Bunda Maria itu. Dia bingung, dia kaget, dia tidak mengerti apa yang sebetulnya terjadi. Dan itu dia pendam dengan sangat tidak mau bicara, bahkan orang yang terdekat pun mengatakan kamu sesat. Dan itu menggelisahkan hatinya sebagai orang Katolik yang taat.
yang tahu. Dia membaca kitab suci setiap hari, dia merenungkan kitab suci setiap hari. Dia bergulat dalam Tuhan, sungguh-sungguh bergulat dalam Tuhan, bergulat dalam salib. Tapi akhirnya kemudian dia menemukan. Tuhan membukakan kepadanya kesembuhan dalam autoimun itu. Meskipun bukan yang gampang. Dan dia bergulat. Dan dia berdialog dengan Yesus. Dan dia bertanya pada Yesus. Dia berdialog, bergulat. Dan Yesus suka ketika dia bertanya. Ketika dia mau minta izin untuk melakukan tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Aduh. Saya kagum dengan orang ini. Ya. Sekali lagi. Spes unica. Oh. Ave crux spes unica. Oh salib. Satu-satunya harapan. Mari kita, mungkin saya gampang bicara, ngomong, ya gampang, salib, bergulatlah, jatuh bangun. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, dan saya tahu ada beberapa orang yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang tiada batasnya, berulang terus, berulang, dihantam dan seterusnya. Dan saya hanya mengatakan, pegang salib Yesus. Tadi pagi, saya bicara dengan seorang postulan, ya, dia sharingkan, dia mengatakan, Tuhan aku tidak pantas, aku tidak layak mengikuti engkau. Bacaan hari ini, aku harus menanggung salib. Bagaimana aku mengikuti engkau? Salibku sendiri saja aku tidak bisa menanggungnya. Aku sendiri tidak mampu menanggungnya. Bagaimana aku mengikuti? Suatu pernyataan seorang anak umur 18 tahun yang melihat itu, mengalami itu seperti itu. Saudara, mari kita rangkul, kita peluk salib hidup kita masing-masing. Dengan memeluk salib hidup kita masing-masing, kita akan dipanggil untuk memeluk salib dunia ini. Dan itulah Yesus. Kita lihat luka-luka Yesus di tangan, di kaki, dan seluruh tubuhnya itu adalah ekspresi dari Yesus merangkul, memegang salib hidupku, salib Anda, salib dunia. Dipegang olehnya, dirangkul oleh dia, dan dia mengambilnya sebagai derita hidup. Oh, terima kasih Yesus. Engkau memberikan pencerahan kepadaku. Supaya aku bisa juga menanggung salib-salib hidupku dengan penuh iman, kesabaran, ketabahan, dan penuh harapan. Terima kasih Yesusku. Ave crux spes unica. Santa Teresa Benedicta dari salib. Terima kasih. Dan engkau mati disuntik. Kam tahanan Nazi di Auschwitz atau di Jerman atau di mana, saya lupa persisnya. Disuntik mati. Tetapi namamu, penderitaanmu, salibmu, salib Yesus, salib dunia. Dan kita akan memberikan pencerahan kepada orang. Karena Tuhan membuka mata kita. Karena Tuhan, salib itulah membuka mata kita untuk bertobat. Bukan aku. Salib itulah bukan hanya sekedar salib. Pasti salib itu membuat kita harus mati terhadap diri sendiri. Dan terbukalah mata Yesus. Kehendak Yesus. Bagi dunia. Bagi siapapun. Terima kasih Yesus. Terima kasih Santa Teresa Benedicta. Terima kasih Anda juga yang telah menderita. Pasti Tuhan akan membukakan rencana yang indah bagi dunia. Lewat Anda, lewat salib Anda. Selamat menikmati rangkulan dan ciuman salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.